Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di pertemuan kedua kali ini untuk kelas fotografi, saya akan membahas tentang jenis-jenis fotografi. Simak terus videonya. Kita sering melihat beberapa foto ya, mungkin di Instagram, media sosial ataupun di yang lainnya, dan kita bisa kategorikan sebetulnya foto itu masuk kategori jenis fotografi apa gitu. Dan saya sudah merangkum beberapa kategori atau jenis-jenis fotografi. Yang pertama adalah jenis fotografi landscape. Landscape ini berfokus pada pemandangan alam. Artinya fotografi landscape ini fokus merekam pada keindahan alam. Meskipun pada prakteknya dia bisa dikombinasikan dengan objek manusia ataupun hewan ataupun benda lainnya, tetapi tetap fokusnya adalah pada keindahan alam. Adapun subkategori dari landscape ini misalkan ada 3. Yang pertama itu adalah seascape, artinya dia fokus pada keindahan laut. Kemudian skyscape dia fokus pada keindahan langit, dan cityscape itu fokus pada keindahan kota. Nah, itu 3 subkategori dari kategori fotografi yang landscape. Yang kedua adalah jenis fotografi makro. Jenis fotografi makro ini dia fokus pada benda-benda yang kecil dan diambil dari jarak yang dekat. Objeknya bisa berbentuk hewan, serangga, misalkan kupu-kupu, kemudian bunga, embun, dan lain-lain gitu ya, yang itu membutuhkan kedetilan dan juga kefokusan dari fotonya itu sendiri, sehingga benda yang kecil ataupun makhluk yang kecil itu bisa dipoto close up dengan memunculkan detil-detil yang sangat detil sekali gitu. Biasanya ini menggunakan lensanya ya lensa makro gitu untuk fotografi makro. Yang ketiga adalah jenis fotografi hitam putih. Nah, sebetulnya pada awal kemunculan fotografi, si fotografer itu tidak memiliki pilihan gitu ya untuk mengambil jenis fotografi hitam putih ini, karena memang film dan juga kameranya itu hanya mampu menangkap 2 warna hitam dan putih gitu, sehingga pada zaman dulu ini hal yang lazim. Tetapi ketika zaman sekarang, ketika misalkan fotografi berwarna itu sudah sudah berkualitas bagus dan juga sudah ramai dan sudah populer, hitam putih ini menjadi sesuatu yang untuk tingkat seni yang mungkin lebih lah gitu bahasanya. Jadi fotografi hitam putih ini cenderung untuk menimbulkan efek ataupun kesan tertentu dari si fotonya. Jadi sebetulnya meskipun saat ini sudah tidak sepopuler dulu, tetapi ini menjadi sesuatu hal atau efek yang bisa digunakan untuk memunculkan kesan tertentu. Selanjutnya ada jenis fotografi satwa. Nah, fotografi satwa ini sesuai namanya ya, fokus objek si fotonya adalah hewan ataupun satwa. Jadi fokus dari fotografi satwa ini dia fokus pada perilaku hewannya. Nah, ini yang menjadi keunikan jenis fotografi ini sebetulnya. Mungkin kita sering menyaksikan bagaimana hewan itu sangat punya karakteristik ya dalam berperilakunya. Nah, ini yang digunakan adalah mempotret si perilaku hewan itu. Jadi ini dikategorikan fotografi hewan. Selanjutnya ada jenis fotografi potret. Nah, jenis fotografi potret ini sebetulnya lebih fokus pada karakter dari objek foto. Biasanya kalau potret ini objeknya manusia, dia fokus pada mata, kemudian ekspresi wajah. Nah, itu biasanya lebih fokus ke situ untuk fotografi potret. Ekspresi wajah ini bisa mengungkapkan kepribadian ataupun perasaan seseorang. Jadi orang yang lihat foto potret ini bisa merasakan ekspresi atau perasaan yang ada ditampilkan di dalam fotonya. Yang selanjutnya adalah foto jalanan atau street photography.
Nah, foto jalanan ini objek fotonya yaitu sesuatu atau aktivitas atau perilaku atau kegiatan yang ditemukan di jalanan. Misalnya, seorang fotografer berjalan ke sebuah pasar tradisional, kemudian dia mengambil banyak gambar di situ. Nah, ini bisa dikategorikan street photography atau foto jalanan. Nah, foto jalanan sendiri biasanya diambil secara diam-diam, tapi tidak tersembunyi gitu, tidak ilegal lah bahasanya, atau tidak candid banget gitu, tapi dia motonya sebetulnya cenderung cepat untuk mendapatkan ekspresi yang terjadi di jalanan. Selanjutnya ada jenis fotografi model. Nah, fotografi model ini sebetulnya secara secara simpelnya tidak jauh berbeda dengan potret. Hanya untuk model di sini cenderung biasanya objeknya adalah manusia misalkan, kemudian si gayanya, stylenya atau gesturnya itu diatur oleh si fotografernya. Nah, ini perbedaan antara model dengan potret. Kalau potret itu cenderung meluapkan emosi ataupun perasaan, fokus pada ekspresi gitu. Sedangkan kalau model itu biasanya style atau gesturnya itu disesuaikan sesuai atau diarahkan oleh si fotografer. Selanjutnya ada jenis fotografi panning. Fotografi panning ini biasanya dia mengambil gambar atau objek foto itu dalam keadaan bergerak, sehingga foto yang dihasilkannya biasanya objek yang difokuskannya itu terlihat fokus, sedangkan yang lainnya itu backgroundnya biasanya terlihat sangat ngeblur gitu. Nah, ini biasanya menggunakan shutter speed yang sangat rendah sekali untuk menghasilkan objek foto yang fokus, kemudian backgroundnya blur dalam kondisi yang bergerak gitu ya. Selanjutnya ada jenis fotografi tilt shift. Nah, tilt shift ini sebetulnya digunakan untuk mengambil objek foto dan dihasilkannya seperti tampak miniatur lah bahasanya. Jadi foto yang dihasilkan itu seperti miniatur dari keadaannya. Teknik ini biasanya menggunakan lensa khusus sehingga dihasilkan kesan bahwa gambarnya itu seperti miniatur, dan cenderung biasanya untuk teknik ini dia fokus ke satu objek, kemudian yang lainnya itu cenderung agak ngeblur biasanya. Jadi selanjutnya ada teknik fotografi light painting. Secara definisi ya dia objek fotonya adalah cahaya gitu, melukis dengan cahaya. Nah, biasanya teknik ini menggunakan ruangan yang gelap, kemudian ada cahaya, dan dia menggunakan shutter speed rendah. Kemudian si kamera itu digerak-gerakkan seolah-olah seperti melukis apa yang ingin dilukisnya, sehingga hasilnya itu cahayanya muncul seolah-olah itu bergerak gitu si cahayanya, padahal itu cahayanya diam gitu. Oke, itu beberapa materi jenis-jenis fotografi untuk di pertemuan kedua di kelas fotografi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.